bihim biihsanin liyukmilu syarafan wa kamalan ma'isafan amma ba'd falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalna illa mir rasulin wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Shadaqallahul adzim. Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Amin Qutbi Habibin Nabi Abdul Qadir Habibin Nabi Qamarun Sayyidina Sa'duna fid dunya fawzuna ukhra bi khadijatal wa fatimata zahra bi khadijatal wa fatimata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Niki anu ya, sambutan pun ya, sampun. Mas Kurani sampun ya. Tawasule sampun. Ya wis sing apodo bali. Nah, ini sudah nisful lail, sudah the half of night, ini sudah setengah malam. Nah, kalau jam 11 itu waktu malam setengah malam. Cuman kalau kita ini kan menentukan setengah malam atau tengah malam itu dengan ukuran WIB di 12 atau di jam 00. Padahal menurut ilmu falak Tangerang itu 11, 12, 11, 17 sudah tengah malam. Niki waktunya istirahat. Wis kubarengan ya. Masih kepengen toh? Gaspol. Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang bab rodoah meriwayatkan sebuah hadis. Al-Imam Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan dalam bab rodoah, bab menyusui seorang budak belian alias amat bernama Suwaibah, budak belian Abu Lahab, tanggal 20 April 571 Masehi di waktu duha memberi kabar gembira kepada tuannya yakni Abu Lahab. Nanti lihat di dalam beberapa. Gini loh Pak, saya ingin cerita bahwa Arab itu tatanan pemerintahnya aristokrat, tapi dia punya budaya bagus. Wong Arab itu kalau sampai ngasih kabar gembira bagus, kabar yang menyenangkan yang diberi kabar, maka orang yang diberi kabar pasti memberi hadiah. Pasti memberi hadiah. Wong kok cara wong Jawa itu kalau mendapat berita yang membuat dia senang, Pak, itu suka ngasih sesuatu. Itu orang-orang tua Jawa begitu dulu aja.
Kalau sekarang yang pelit-pelit loh. Orang Arab itu begitu loh. Kalau ada seseorang, Tuhan begini-begini, senang hatinya dengan kabar berita yang baik, maka dia tidak segan-segan memberikan hadiah kepada yang memberi kabar. Suaibah datang kepada Abu Lahab. Siapa? Kita cepat ya, karena saya jam 9 pagi harus isi acara di ujung Pandeglang. Mohon doa ya. Lah sampai rumahnya deket weh. Sampai balik dekat, ya saya ke Pandeglang kan masih 100 kilo lebih. Ya? Sejam mata loh. Terus, jadi tanggal 20 April siang-siang di waktu duha. Kalau lahirnya beliau Nabi 20 April 1971 itu pada waktu fajar, pada waktu subuh. Suaibah mendengar kabar di waktu duha bahwa Aminah binti Wahbin telah melahirkan seorang bayi. Suaibah tahu bahwa Aminah binti Wahbin suaminya almarhum Abdullah bin Abdul Muthalib, saudara seibu sebapa dengan Abu Lahab. Dengan Abu Lahab, bukan Abu Gosok, apalagi Abu Janda. Aku tak cari Abu Janda, nggak ketemu loh. Aku pengen diskusi sama nama Abu Janda sejak zaman Jokowi presiden, tapi nggak pernah ketemu. Kalau ketemu tak kembang gitu. Niki kami nganggo basa Jawa toh? Sudah ngerti. Ayo bisa dia sudah. Terus Suaibah memberi kabar kepada Abu Lahab. Ibu semua sudah maklum siapa Abu Lahab, sudah tahu ya? Dalam surah Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Ini yang menarik surat Al-Lahab. Saya menerima ijazah langsung dari Mbah Maimun Juber, calon desa keluarga kami. Mohon doa tanggal 13 konaan saya dinikahi oleh cucu kandung Mbah Mun. Nanti yang nasihat perkawinan Musbah dan saya. Pengantin dari pihak laki adalah cucu Mbah Mun, dan pengantin calon pengantin perempuan yang adalah pengantin saya. Mohon doa tanggal 13 Oktober itu kumpul Kiai Jawa dan Jawa Barat di tempat kami. Mohon doa, amin ya rabbal alamin. Kata Mbah Mun, jong, bahasa beliau gitu, jong tuh jangan tong bahasa kamu. Apabila sedang pengajian turun hujan besar, baca Allah, diulang-ulang baca 3 kali, terus berdoa minta sama Allah untuk hujan dialihkan ke tempat lain. Dan saya pernah mencoba kod jaroba mustajab. Itu Mbah Mun tuh aneh. Meninggalnya pengen hari Selasa pas Selasa. Dia cinta Khadijah al-Kubra, dikuburkan pun dekat Sayyidatuna Khadijah al-Kubra di Makkah. Meninggalnya di kota Mekah, tiba-tiba Mekah cuacanya redup, seolah-olah berduka cita dengan wali Allah meninggal bernama Mbah Maimun Juber. Mudah-mudahan beliau dibarjah penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Suaibah tahu bahwa Abu Lahab ini adalah saudara seibu sebapa dengan Tuan Abdullah yang meninggal duluan. Begitu mendapat kabar istrinya Abdullah Aminah binti Wahbin melahirkan di agak siangan, datang ke Abu Lahab, tuan, dengan muka bersih-bersih like a rose, seperti bunga ros yang mekar wajahnya berdua. Tuan, ada apa? Suaibah, Tuan, saking gembira. Aminah melahirkan Tuan. Tadi pagi Aminah melahirkan Tuan. Bukankah suami Aminah Abdullah yang sudah meninggal saudaramu Tuan, seibu dengan sebapa denganmu? Wahai Tuan, Aminah melahirkan. Abu Lahab terketuk hatinya, bergembira mendengar kabar bahwa istri dari adiknya yang meninggal, kakak yang meninggal duluan, melahirkan seorang bayi dengan selamat. Maka Abu Lahab memberikan hadiah paling berharga. Suaibah, hari ini aku merdekakan kau, maka engkau bebas menurut pilihanmu. Hanya aku minta segera datangi Aminah, susui
Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah terbesar bagi seorang budak belian adalah memperoleh kemerdekaan. Sebagaimana bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan, 9 Ramadan, hari Jumat, di Jalan Pegangsaan, di rumah seorang pengusaha saudagar Arab, dibacakan oleh Soekarno didampingi Bung Hatta. Kemerdekaan atas penjajahan, baik sebelumnya dari Belanda maupun kemudian oleh Jepang. Maka bangsa Indonesia merdeka. Sayang seribu sayang, kesininya banyak Belanda bu hidung. Kita merdeka dari Belanda yang rambutnya pirang, tapi kita belum merdeka dari penjajahan berambut hitam. Ya Luhut masih bercokol sudah. Luhut Binsar masih bercokol sudah. Tito masih bercokol saudara di pemerintahan Prabowo. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Bapak Prabowo Subianto diberikan umur panjang sehat, mencopot menteri-menterinya yang tidak sesuai dengan nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tidak usah tepuk tangan. Bang, saya ngomong begini di mana-mana kok. Besok malam Senin di Jakarta saya ceramah. Biarin kan nanyain juga. Ya aku lawan terus, Luhut terus saya lawan. Ya lawan terus. Si Nadiem itu udah bunyi, mantan Menteri Pendidikan. Kemana duit? Ya ke termul-termul semua. Enak Mulyono. Wow. Kemerdekaan itu hadiah terbesar bagi bangsa yang terjajah. Apalagi bagi seorang Suhaibah, budak perempuan yang jadi amat, dijual belikan, amat abid, hidupnya bagaimana tuannya. Begitu Abu Lahab menerima kabar saudaranya yang sudah meninggal punya istri melahirkan, riang gembira Abu Lahab berkata kepada Suhaibah, Suhaibah, aku merdekakan engkau, hanya segera engkau datang ke Aminah binti Wahbin, susui bayi Aminah. Dalam riwayat, Aminah binti Wahbin menyusui Kangjeng Nabi hanya 4 hari, ada yang menyatakan 9 hari, ada yang menyatakan 7 hari. Di sela-sela itulah Suhaibah menyusui Kangjeng Nabi besar Muhammad. Setelah Nabi jadi utusan Allah, cerita singkatnya, Abu Lahab malah menentang Rasulullah. Pae kafir Abu Lahab. Bu, ya. Pak, ya. Setahun saenggeus Abu Lahab modal. Setahun setelah Abu Lahab mati, Abu Lahab punya adik kandung yang masuk Islam ikut Nabi, namanya Sayyidina Abbas. Sayyidina siapa? Abbas. Setelah Abu Lahab mati, setahun sudah fatih, sudah modar, Abu Lahab meninggal. Setahun kemudian saudara kandungnya bernama Abbas, di dalam Bukhari diceritakan, Abbas saudara kandung yang berbeda agama mimpi bertemu dalam impiannya dengan Abu Lahab. Dalam mimpi itu mereka ngobrol. Kalau bahasa kita, bro, gimana kabarnya son? Biasa berat bro. Dari ngomong jeung babaturan berat bro, kali dahar jeung bala-bala. Bro itu singkatan dari brother. Brother itu sebutan kepada, bisa menunjukkan kepada brother secara genealogi, bisa bukan karena genealogi, mau di Islam karena duriah, karena ajnabi biasa disebut brother. Ada istilah brotherhood, meskipun tidak seibu sebapak, tapi karena mereka berjanji menjadi saudara saling tolong menolong, maka disebut brotherhood. Itu ada grupnya terbesar di Bandung, itu dunia kelasnya. Saya sering memberikan ceramah di grup-grup motor itu, bahwa persahabat mereka luar biasa eleh ya itu. Ya itu kadang-kadang merasa saling bersaing dengan sesama dia. Tapi kalau grup motor, apalagi grup Vespa siapapun mogok dia berhenti, dia pasti tahu. Jadi sisi sense of human-nya tinggi grup-grupnya. Kita para ustadz malu kadang-kadang. Nauzubillah min. Tapi mereka alhamdulillah. Ibu bapak setelah mimpi, dalam mimpinya Abbas ini ketemu dengan Abu Lahab. Ditanya, Kang, kumaha di itu? Kumaha di barang arwahnya orang kafir.
atau meninggal tidak bawa iman Islam, ditempatkan di sijin. Sijin secara bahasa artinya tahanan. Posisinya menurut ulama ada di bawah perut bumi. Sedangkan arwah orang beriman ditempatkan oleh Allah dalam sebuah planet di ketinggian namanya Iliyin. Kita nanti Pak di Iliyin, Pak, tidak di sijin. Asal kita bawa iman dan arwah di Iliyin itu terhubung terkoneksi dengan jasad yang dikubur. Maka kenapa dikubur? Ada wahum yurzakun, kata Allah, ada rezekinya orang ahli kubur. Maka ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Terhubung arwah di Iliyin dengan jasad yang ada di makom, di kuburan. Contoh, ibu kalau mimpi sedih ke bawah sedih, mimpi dikejar setan capek nggak? Mimpi ngompol basah nggak? Jadi baru rasionalisasi sampai begitu sedang di dalam mimpinya Abbas bertemu dengan Abu Lahab. Aduh, Adinda Abah, sudahlah aku menderita di alam barzah ini, tetapi aku mendapatkan satu diskresi, satu yang tidak diperkirakan atau sesuatu yang di luar dugaan kita semua pun. Ternyata Abu Lahab walaupun disiksa setiap hari Senin keluar dari antara jari-jari tangannya keluar air. Kemudian Abu Lahab, kata hadis dalam Bukhari, kemudian Abu Lahab menaun begini deh, bukan mengiyak, yang tahu. Setiap hari Senin Abu Lahab menghisap di antara jari-jarinya keluar air. Kemudian Abu Abbas bertanya, karena apa kan? Karena aku telah memerdekakan Suaibah dan Suaibah menyusui Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Begitu meninggal arwah kita sesuai kata malaikat numatan arus. Jadi ada arwah Tuhan di dalam kitab di dalam majalah susahnya keterangannya sahih bahwa apabila orang mukmin meninggal ada yang kata Allah memerintahkan kepada malaikat setelah soal kubur dijawab, manrohullah selesai semua, kata malaikat, Kang, ente mah numatan arus, tidur saja, dia bangun-bangun di hari kiamat nanti. Nikmat tidur saja, tidak bisa bangun kecuali ada kerabat anak cucu yang jarak ke makamnya, dia akan terbangun dulu. Jawab salah. Maka kalau bapak jarak ke Buya Uci bawa keluarganya, itu akan bangun dulu. Kalau anda jarak ke makam-makam aulia, kekasih Allah, bawa kerabatnya. Hubungan kerabat asal orang beriman, kerabatnya, cucunya atau saudaranya, itu bisa bangun si arwah tersebut. Maka ada istilah kuncen dalam tradisi Bangsa. Arwah biasa datang, walaupun tidur, bangun dulu, menjawab salam dulu, mengaminkan doa orang yang siapa. Setelah yang jarang kerabatnya pulang, tidur lagi. Kata malaikat, naumatal arus, sampai dengan yaumul ba'ats. Masya Allah. Itu arwahnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk itu. Sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tobroni meriwayatkan hadis. Tercatat di dalam kitabnya Al-Kabir. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Fajrus Shadiq, bahwa ketika Fatimah binti Asad, ibunya Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia, keluarganya datang menghadap Rasul untuk meminta didoakannya almarhum. Dulu, Pak, kalau Bapak ada keluarga yang meninggal,
Kemudian datang orang-orang soleh, kiai, ulama, ahli-ahli Allah, ahli-ahli tirakat, imam-imam masjid, tukang adzan di musola-musola, datang melayat takziah, mendoakan jenazah keluarga kita, menghantarkan sholat, ikut berjamaah sholat main, kemudian menghantarkan sampai ke kuburan, ikut mentalkini, ikut mendoakan. Bahagia tidak? Saya tidak kebayang kalau dulu orang tua kita meninggal, yang nyolatinnya Abu Yusuf Jaringin, Abu Yakin Jati Cilong, tentu tidak akan lupa suri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita meninggal yang datang itu orang-orang soleh. Saya tidak kebayang kalau yang meninggal nanti yang ngelayatin apa, Urban, Najaroni, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Eko Patrio, ya. Saya nggak kebayang. Ibu mau nggak saat ibu meninggal yang ngelayatin artis dangdut semua? Masya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah perkenankan kami saat wafat ya Allah. Yang datang itu orang-orang soleh, meskipun bukan orang terkenal ya. Yang datang itu tetangga kami, saudara kami yang puasa Senin Kemisnya tidak berhenti ya. Amin. Yang nyolatin kami itu ya Allah, kami mohon ya Allah, mereka-mereka yang betul-betul konsisten dengan sunnah-sunnahmu, meskipun dia bukan ulama, meskipun bukan dia kiai, syukur-syukur ada kiai-kiai lurus, ulama-ulama akhirat yang menyolatkan jenazah kami ya Rabb. Amin. Allah, betapa nikmat pada saat kita meninggal yang datang orang soleh. Ya jangankan kita meninggal, ibu sedang sakit, anak ibu tidak nengok, sakit hati enggak? Kecewa enggak? Tapi ibu sedang sakit, bergering sehari 2 hari di rumah sakit, baru 1 hari, baru setengah hari anak sudah datang membelai kepala ibu, mengusap kaki ibu. Mama pengen makan bubur dari mana? Biar neng yang beliin. Tenang hati. Kebayang nggak? Kebayang nggak saat ibu sakaratul maut, anak pertama, anak kedua di sebelah kanan kiri kita, dan di telinga kita mengucapkan Ma, Allah, 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 Ma, Allah Maha Pengampun, Ma. Dosa kita nggak ada apa-apanya dibanding Allah yang Maha Pengampun. Anak cucu menantu kita di sebelah kiri kita membacakan sholawat, menantu kita membacakan Ra'du, membacakan Yasin, cucu kita megang kaki kita sambil mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Indah kematian seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindar kematian yang terlantar. Kematian terlantar itu begini Bu, juga tabrakan di mana saja, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, mayat kita disimpan di ruang mayat, ada seminggu, ada 3 hari, nauzubillah. Betapa menderita orang meninggal. Mudah-mudahan orang meninggal ke di kontas deh. Maka sunat apabila Anda sering sakit, ibu bapak, wayahnya duduknya pun harus menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat, wiridnya nggak usah gede-gede, kulmu saja. Nanti punya makomat. Orang yang sedang sakitnya sudah parah, sudah tidak bisa ngomong, berikan tasbih, suruh di telinganya ucapkan Ma, cekap dengan kulu, cukup dengan kulu. Terus kalau sakitnya semakin tidak membaik, semakin ibu sebagai anaknya segera datang, tengok mereka, katakan kepada mereka, Ma, Pak, apakah ada wasiat untuk kami semua? Mintakan wasiat. Orang yang meninggal ketika sakit tidak berwasiat kepada hal yang wajib menurut Allah, seperti wasiat jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan akidah sunnah wal jamaah, jangan memutuskan kekeluargaan dengan kerabat. Kalau kita semasa sakit tidak pernah wasiat, maka saat dibaca kita silaturahmi dengan arwah lain, kita menjadi arwah yang bisu, tidak bisa ngobrol apa. Hadisnya hasan, terdapat dalam kitab Rawdatul Muhtajin. Masya Allah. Bu, setiap malam Jumat Kanjeng Rasulullah itu sholat lagi Bu, setiap setelah ba'da maghrib. Setelah maghrib, ba'diyah, setelah ba'diyah beliau sholat khusus. Sholat khusus. Fatihah rakaat pertama beliau membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma, dan seterusnya. Rakaat kedua pun beliau membaca itu. Setelah beres 2 rakaat ucapkan salam, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin ala Muhammadin bi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan bagi Muhammad dalam syakaratnya. Itu kekasih Allah.
itu Sayyidul Wujud, itu Sayyidul Makhluqat, itu Sayyidul Mursalin, itu adalah cahaya di atas cahaya, meminta diringankan dalam sakaratul mautnya. Apatah lagi kita manusia biasa. Maka nyunse kalau sudah umur kita di atas 45, tolong wiridan pada maghrib pada subuh jangan ditinggal. Mohon maaf, zuhur kita nggak keburu, asar kita keburu. Tapi kalau pada maghrib pada subuh tidak boleh ditinggalkan bagi orang awam, apalagi orang yang ngerti. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah 100 kali. Terus setelah itu berdoa minta husnul khotimah kepada Allah. Kemudian kalau itu mau satu ayat, dua ayat baca Quran. Kemudian pegang tasbih, banyakin istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar. Kalau kita sudah memasuki umur begitu, belum sampai seperti itu, kata Imam Suyuti, gaflah hidup kita menjadi bohong. Saat Ummu Fatimah meninggal, minta didoakan oleh Kanjeng Rasulullah. Pak, kalau Bapak sedang, maaf ya, ada keluarga misalkan sedang sakit, Bapak mau cari Pak Bupati, Pak Camat, atau mau cari Ustadz Jalal? Sudah benar. Bapak mau, Ibu mau cari artis dangdut, mau cari ustazah? Sudah benar. Maaf, saya tidak menafikan peran Pak Camat. Camat kita soalnya baik. Tapi kapasitas beliau sebagai umar. Untuk kajian bagus, tapi untuk doa khusus urus jenazah mesti Ustaz. Mohon maaf. Masya Allah, Pak. Betapa indah saat sakaratul maut, begitu meninggal datang orang-orang soleh. Sedangkan begitu meninggal seseorang dimandikan harus dengan benar menurut fikih. Apabila ada mayat yang dimandikan tidak sesuai standar ilmu fikih, arwahnya menjerit-jerit, meronta-ronta, hanya tidak terdengar oleh orang yang hidup. Apabila ada orang meninggal dikafani tidak sempurna, dikuburkan tidak menghadap ke kiblat, menjerit, arwah itu tidak berhenti, merintih menjerit kesakitan. Maka saat itulah kita butuh orang ngerti agama, ahli Allah, ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang istiqamah. Maaf, bukan membalik, saya membalik. Saya bukan ulama, saya entertain. Saya bukan pahlawan agama, saya bukan uswah bagi semua orang. Yang harus jadi uswah, menjadi pokok-pokok tiang agama, ustaz-ustaz di kampung masing-masing. Boleh Anda senang kepada penceramah, boleh Anda suka kepada kiai yang penceramah dari Tasik, Bandung, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Ki Anu, Ki Kurudu, Ki Bentar, silahkan. Tapi ingat, pahlawan ujung tombak agama adalah ustaz-ustaz kiai-kiai di kampung Anda yang ngajari baca Quran, yang ngajari sholat, yang ngajari fikih, yang ngajari tasawuf, yang ngajari aqaid, yang ngajari tauhid. Mereka lah pahlawan yang sebenarnya untuk agama. Kami para mubalik hanya cari amplop kebanyakan. Saya kalau diundang ke Singapura dulu seminggu, jelas kontrak. Karena apa ya, Inggris. Saya ceramah pakai Inggris. Meskipun saya keluaran Balerong, tapi saya karsa bahasa Inggris kamu setengah. Coba Bapak undang Mubalik. Pak Mubalik, tolong ceramahi kami di perumahan Anu di Cikumpat, tapi kami tidak ada sangunya. Sangu tuh tidak ada ongkos transport Rp1 pun, datang nggak? Datang nggak? Bajingan itu kan. Betul, betul Pak. Tapi coba para ustaz di kampung yang diasuh oleh kesepuhan kita Abah Haji Cecep, beliau mengasuh pengajian tingkat bulanan sekecamatan Cikumpat. Beliau mengasuh mereka dengan dewan guru, di antaranya Ustadz Jalal, ustadz-ustadz lain. Mereka lah pahlawan agama yang sesungguhnya. Hidup para ustadz, hidup para kiai sempat, hidup. Bukan kami pahlawan agama. Makanya kalau ada membalik sok-sokan, minta tarik sekian deh, bangsat kau. Otakmu perlu dicuci. Apa hebatnya kok? Nggak ada kok juga pengajian tetap jalan, yang harus dihormati dia. Diwongke, didayani pun para ustaz, para kiai di kampung. Maaf Pak Bu, saya tanya, ini kampung apa namanya? Pasir? Pasir Jaya suka ada orang mati nggak? Suka
ngapain? Lo kalau di sini orang mati mandi sendiri enggak? Berarti harus dimandi. Loh, mandiin mayit dengan mandikan motor beda. Motor Anda tinggal bawa ke cuci steam motor. Tapi mandiin mayit harus ada ustaz yang ngerti, Pak. Maka ustaz kalau sudah tidak dihormati oleh masyarakat, masyarakat malah brengsek kepada ustaz guru-guru ngaji di kampung, sudah tinggalin, suruh mayitnya dicuci di steam motor itu. Masya saya ingin katakan bahwa kami ini mubalik hanya nyiram siraman rohani, maka protokol nggak boleh berlebihan. Kiai al-alim al-alamah al-bukat sekalian nggak perlu. Ya tak? Meskipun penampilan saya mungkin agak serem, saya pakai begini, kudungan di kepala ini ban Vespa tuh. Ini kerudung istri saya pakai. Kenapa? Untuk ngimbangi perut saya ada magicomnya. Tapi ini bukan simbol ini bukan simbol kesalihan seseorang. Ini adalah sebuah urfiah, tradisi saya. Meskipun ada pahala sunat menggunakan imam, sorban dan seterusnya, tapi dia bukan ukuran kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang diukur dari keistiqomahannya dan karena lillahnya, karena Allahnya. Saya tidak pernah karena Allah, susah saya jadi karena Allah. Tetap aja mendumel. Kalau berkatnya kurang, lemet, ya mendumel. Ya jujur. Maka Anda jangan terlalu berlebihan, cium tangan bolak-balik ke saya, kadang-kadang saya jenuh lihat ini. Jujur, saya mau kepret dan garuda. Wes, terus kan? Saat Ummu Fatimah meninggal, Rasul diminta doa. Yang diminta doanya ini mah Rasulullah, bukan manusia sembarangan yang diminta doa. Kalaulah Abu Yadin Yati Cilamaf masih hidup, karena beliau berguru kepada seorang waliullah bernama Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Ahmad Sayyidah Asampuri Purwakarta. Syekh Ahmad Bakri berguru kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Awab Nawawi Bantir pernah berguru kepada Syekh Fa'in Yusuf Purwakarta, kemudian berguru kepada Sajiri Daman dan Syekh Abu Bakar Romo di Mekah sana. Mama Sempur itu, Mbah Sempur, gurunya Abu Yadin Yati Cilamaf, itu puasa seumur hidup, umurnya sampai 127 tahun. Buka puasanya cuma mencelupkan jari ke air, cukup satu tetes di mulut. Wali Allah luar biasa. Alangkah indah orang Cikupa jika dulu meninggal pernah didoakan oleh Abuya Uji Turtusi. Alangkah indah orang Cikupa jika dulu ketika meninggal yang datang Abuya Usum Caringin. Alangkah indah jika dulu yang berdoa Abuya Ahmad Dangder. Jika dulu ada ulama hebat, ulama sepuh kita yang kita jadikan panutan datang melayat mendoakan jenazah keluarga kita. Betapa indah kematian yang seperti itu. Apalagi ini Pak, yang diminta doanya adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad. Jadi Imam Tibrani meriwayatkan hadis, disahihkan oleh Ibnu Hibban, tidak perlu oleh Albani. Masya Allah, Nabi langsung mendoakan Ummu Fatimah. Bareng doanya Kanjeng Nabi untuk Ummu Fatimah binti Asadin, ibunya Sayyidina Ali. Begini doa Nabi, Ighfir li ummi Fatimata binti Asadin wa wasi' alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wa bil anbiya'i min qabli. Ya Allah ampuni Ummi Fatimah binti Asad, luaskan kuburnya dengan kemuliaan, kehormatan nabimu dan nabi-nabi sebelum aku, baik nabi yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Nabi yang diakhirkan meninggalnya ada 4. 1. Idris alaihissalam, sampai hari ini belum meninggal, langsung ke surga. 2. Abul Abbas Al-Khadir Balia bin Malkan alaihissalam, Nabi Khidir belum meninggal, sampai hari ini menjaga lautan, sungai, aliran sungai di seluruh dunia. 3. Ilyas alaihissalam,
belum meninggal. Sampai hari ini ditugaskan mengurus daratan. 4. Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam sampai hari ini masih hidup di langit, akan diturunkan saat Imam Mahdi terdesak oleh Dajjal Zahir dan Yahudi. Isa turun membunuh Dajjal di Ludiana, Palestina. Palestina merdeka 100% dan menjadi negara terkaya seluruh dunia. Palestina nanti akan jadi terkaya seluruh dunia. Isa yang bunuh Dajjal. Tangkorak Israel, Zionis. Amin. Amin. Jadi sekarang orang Cikupa nggak perlu jihad ke Palestina. Sampai mau apa datang ke sana mau cari besi rongsokan. Sampai nggak perlu ke sana. Apa yang harus dilakukan orang Cikupa? Boikot seluruh produk yang terafiliasi duitnya dipakai membunuh umat Islam Palestina. Itu yang yang telah dipatwakan oleh MUI, produk biskuitnya pasta giginya rokoknya mereka itu sudah ada di MUI. Mudah-mudahan mereka tidak bangkrut. Bangkrut. Ya Rabbal. Termasuk daging kotok, daging ayam yang pakai tepung jangan sembarangan. Beli produk yang tidak terafiliasi ke Amerika dan Israel. Masih banyak produk lain. Tidak harus si chicken. Saya kalau menyebut nanti tidak undang lain. Cari yang lebih, yang tidak terafiliasi. Pasta gigi pun banyak merek-merek yang tidak terafiliasi ke sana. Sabun mandi kan? Itu jihad orang Indonesia memberi sumbangan yang mampu berupa duit. Karena kita tidak punya kemampuan untuk perang di sana. Jangankan perang lawan Yahudi di Israel sana, di Gaza sana, sampai nembak manupiin wes kulit terbenang berilah. Oh Akbar, hidup Islam. Hari ngerokok masih merek buatan mereka. Nyuwun sewu. Terus. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita saja bertawasul dengan menyebut namanya dan nabi-nabi sebelum dirinya agar Umi Fatimah ampuni dosanya. Yang terakhir dalam kitab tafsir Turun Mansur juz awal menceritakan Nabi Adam turun dari langit, dari surga, diturunkan di Sarondib, India. Istrinya di Jeddah. Adam menangis 40 tahun bertobat. Tobatnya belum diterima Allah. 40 tahun Pak. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Awas itu doa, bukan niat baca ayat Quran. Kalau baca ayat Quran di Rabbana ya Rabbana haram. Karena di Qurannya hanya Rabbana dolamna anfusana, tidak ada Rabbana ya Rabbana. Ya tidaknya dibuang akar rupanya, pokoknya seperti Quran mah jangan ditambahin. Kalau niat baca Quran tidak boleh di Quran, tidak boleh ditambahin. Tapi kalau niat baca doa Rabbana atina Allahumma Rabbana boleh. Nabi Adam nangis 40 tahun menyesal telah memakan buah surga. Buah apa namanya? Tahu. Siapa tahu di buku. Uldi itu nisbat, bukan nama. Contoh, setiap kepala desa disebut lurah, betul? Lurah itu kepala desa.
malulah itu punya nama. Namanya apa? Nggak tahu, tanya aja tuh. Khulud itu, khuldi itu dinisbatkan kepada surga yang kholidan biha. Setiap sesuatu yang dinisbatkan ke surga pasti khulud. Dinisbatkan pakai ya nisbat jadi khuldi, buah yang langgeng, bukan nama buah. Contoh bareng Masito, bukan nama orang. Di zaman Fir'aun itu mah nama profesi. Masito itu artinya orang yang biasa menyisir rambut, yang pekerjaannya menjadi pengurus, menjadi tukang salon rambut, tukang rias rambut, menyisir rambut, itu namanya Masito, nama profesi. Namanya aslinya bukan Masito. Masito jatuh sisirnya, ya. Nabi Adam nangis 40 tahun belum dijabah sama Allah. Umat Nabi Muhammad pengen tobat sebentar juga langsung diterima. Umat Nabi Muhammad baca selawat sekali itu 10 dosa kecil hancur habis.